Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makin berkembangnya zaman, makin aja aneh-aneh orang ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu statementnya apa? Di dalam seluruh ayat Al-Quran. Ulang. Surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. 133 ya? Ya. Tunggu, dia bilang apa aja, bentar kita dengar. Tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Surat 3 ayat 31. 133. Oh, 131. Nah, tidak ada surga di dalam seluruh riwayat Al-Quran dan seluruh ayat Al-Quran. Gimana ya teman-teman ya? Para sahabat itu begitu hati-hati dan mewanti-wanti ya terhadap mencoba menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Tapi aneh-aneh aja di tahun 2025. Manusia-manusia itu kagak ada takut-takutnya. Kagak ada takut-takutnya. Terhadap apa yang dia jabarkan salah. Dan itu menjadi pertimbangan terhadap dirinya. Dan itu menjadi kewajiban pertanggungjawaban di alam. Nanti di hari kebangkitan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita menyatukan dulu persepsi bahwa Bang Daman, emang kenapa Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan? Ya karena apa? Karena kita dipercayakan penjabaran Al-Quran kepada Rasulullah. Jadi yang membuat kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran secara sembarangan yaitu dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Andaikan Al-Quran boleh ditafsirkan secara serampangan, maka Al-Quran itu nggak perlu turun kepada Nabi Muhammad. Tinggal ditemukan aja di mana gitu, ya udah tafsirin aja seenaknya. Tapi Allah tidak mau ada penjelasan daripadanya dengan banyak pemahaman. Makanya Allah percayakan kepada satu orang yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bang Daman. Di era sekarang Rasulullah kan sudah tiada. Lalu bagaimana cara kita mengetahui kebenaran daripada penafsiran Al-Quran? Wah mudah saudara. Kenapa menjadi mudah saudara? Karena kita harus meninjau dulu para sekolar, para peneliti Al-Quran yang dia itu punya guru, yang gurunya sampai ke lisan sahabat, yang sahabat sampai ke lisan Rasulullah. Jadi kalau ada yang menjabarkan Al-Quran serampangan, yang mengakunya kembali ke sunnah, yang mengakunya kembali ke Al-Quran. Tapi di luar apa yang dijabarkan oleh sahabat, di luar yang dijabarkan oleh Rasul sendiri, maka itu menunjukkan bahwa penafsirannya itu ditolakkan. Namun apabila ada orang yang overklaim, bagaimana overklaim Bang Daman? Ya kan teman-teman, dia bilang bahwa penjelasan aku ini logika. Logika boleh. Tapi Rasulullah bilang, Al-Quran ini pewahyuannya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini diturunkan secara global ataupun secara ijmal, pokok pembahasan. Berarti harus ada pembahasan yang lebih dalam tentang makna Al-Quran. Lalu pembahasan yang lebih dalam terhadap makna Al-Quran diketahui dari mana Bang Daman? Diketahui daripada penjabaran Rasulullah daripada setiap hadisnya. Berarti di era para sahabat setelah kemudian meninggalnya Rasulullah, bagaimana kemudian ajaran Islam disampaikan? Yaitu para sahabat mempercayakan penjabaran Al-Quran sesuai dengan literasi hadis, sesuai dengan hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat pun tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Tapi Bang Daman kan masanya udah beda, modernitas kan udah beda Bang Daman. Artinya hukum-hukum yang ada pada era sahabat dengan hukum yang ada di kita di tahun 2025 kan beda Bang Daman. Emang ada KFC dulu kan nggak ada. Nah itu KFC gimana kalau udah diboikot dan segalanya hukum-hukumnya. Nah jadi tugasnya para ulama mufassir, ulama fikih, ulama tasawuf yaitu mengumpulkan hadis-hadis seputar fikih, mengumpulkan hadis-hadis seputar tasawuf, mengumpulkan hadis-hadis seputar tauhid, lalu di eranya dikembangkan pendapat tersebut. Jadi para ulama mufassir itu
kalau kita meninjau yang status daripada keilmuannya selisan dan sampai kepada Rasulullah, itu tidak pernah ada yang mengkontra pembicaraan Rasulullah. Sekarang seperti yang tadi, Rasulullah bilang ada surga, ada neraka. Ini orang bilang nggak ada surga dan neraka. Nah itu gimana nih terhadap orang yang menafsirkan Al-Quran seperti ini? Langsung ditolakkan. Kenapa langsung ditolakkan Bang Daman? Kenapa seperti itu Bang Daman? Ya karena Al-Quran dipercaya kepada Rasulullah. Sekarang itu orang yang menjabarkan Al-Quran itu dia berguru ke siapa? Emang ada yang selisan dengan Rasulullah? Nggak ada. Syarat itu orang boleh kita dengarkan, syarat dia harus jadi Nabi ke-26. Harus ada legitimasi daripada Allah bahwa dia berhak menjelaskan Al-Quran. Karena terbuktinya apa yang dia jelaskan di luar daripada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Itu satu. Sekarang teman-teman, mari kita saksikan dulu videonya, lalu kita tampol dia dengan hadis Rasulullah. Yang kata Rasulullah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang cocok untuk kemudian membangun kursi ataupun tempat tidurnya sendiri. Di mana emang tempat tidurnya Bang Daman? Tempat tidurnya yang paling layak kata Rasulullah, yaitu di dalam neraka. Itu kata Rasulullah. Kata para sahabat, benar, orang-orang yang seperti itu juga paling cocok untuk membangun tempat tidurnya sendiri ataupun tempat duduknya, tempat ngopi, tempat nyantainya. Di mana Bang Daman? Yaitu di dalam nerakanya Allah. Maksudnya gimana Bang Daman? Oke, tanpa kita berpanjang teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa subscribe, di ujung subscribe itu ada lonceng. Ditekan, ting, ditekan gini, bunyi dia nanti. Nah, bunyi gitu. Nah gitu kan, dipencet loncengnya. Jadi biar setiap video Bang Daman itu muncul di beranda kalian dan kalian bisa tidak terlewat daripada setiap ilmu yang Bang Daman berikan. Ya teman-teman ya, jangan lupa pencet lonceng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Titipkan komentar, jangan lupa cek deskripsi, ada Saweria yang mau support channel ini dan juga boleh melalui rekening yang ada di bawah ini teman-teman. Oke, jazakallah, tanpa kita perpanjang, mari kita buka reaction kita pada malam yang berbahagia ini. Let's go. Oke, mari kita saksikan videonya dulu teman-teman sekalian. Kira-kira Bapak ini ngomong apa? Silakan Pak. 33 ya? Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Tuh. Iya. Kalau sudah seluas, Itu gimana kalian jawab teman-teman? Kalau kalian yang ditanyakan kayak gini. Kalau kalian ditanyakan kayak gitu gimana cara kalian jawab? Bapak ditanya sama anak-anak, kira-kira ini video ini lewat di beranda anak kalian. Ditanyakin sama anak kalian. Bapak, ya nak. Surga itu emang semana? Karena aku baca di Al-Quran, surga itu seluas langit dan bumi. Lalu kalau udah surga segitu, nerakanya di mana Pak? Ah, susah kita nih. Susah kita nih jawabnya. Susah bagi orang-orang yang ketika waktu SMP-nya pelajaran bahasa Indonesianya sering ke kantin. Maksudnya gimana Bang Daman? Bentar lagi akan kita jelaskan ilmu dalam bahasa Indonesia dulu. Baru kita masuk ilmu dalam bahasa Arab. Orang-orang yang seperti ini pertanyaan kita. Dulu pas pelajaran bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia, Bapak kemana Pak? Bapak kemana Bapak? Bapakku Bapak kemana Pak? Allahu Akbar Bapak. Aduh Pak masih berani berkoar-koar. Bapak udah bangun tempat tidur di neraka belum? Kita lanjutin, kita dengerin ya. Let's go. Surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Wah, gimana? iya.
Kalau Di mana teman-teman? Di mana kira-kira surga dan neraka? Ayo loh. Surga aja udah sebuah langit dan bumi. Neraka taruh mana nih? Waduh, susah kita nih. Susah kita, guys. sudah seluas Langit langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. Tidak artinya. memenuhi, ya kan gak ada tempat bagi yang lain-lain. Di mana neraka? Malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu, ya kan? Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu, Apa ini? karena saya selalu menyampaikan itu based on Tuh kalian semua jangan kaget ya sama bapak ini. Awas loh kalau kaget. Kalian gak boleh kaget. Awas. Ya teman-teman, kalian gak boleh kaget. Silakan Pak, bikin kami kaget dong. kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan. Iya, jangan marah. Kalau ahlun nar ya kan, ngapain kita marah ya teman-teman ya? Silakan Pak. Tapi Bapak juga jangan marah nanti kalau ditampilin hadis ya. Ada satu hadis Rasulullah tentang Bapak nih kan, apa yang Bapak lakuin. Awas Bapak kalau marah-marah ya. Bapak juga nggak boleh marah-marah ya kan teman-teman. Kalau kita nggak boleh marah dia juga jangan ya. Ya ntar lagi kita kasih, kita tajar dia. Gini, supaya mengerti surga, maka saya katakan, tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Wah, orang. Tidak Wah, ada surga. Iya, Bapak tidak. ya. Jadi tidak Iya, ada satu tidak ada kata surga pun. ternyata dalam seluruh ayat Al-Quran. Kita harus kaget. Kayak Bapak tuh kan bilang jangan kaget. Kita kaget. Tolong Pak. Kita kaget dulu ya. Let's go. Yang merujuk itu Merujuk surga. itu surga. Surga, ya kan. Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan. Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya. Jadi tahu, ya kan. Nah nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran. itu, ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya terus apa? Garden terjemahannya Pak. Ya, jannah, garden, mampus kalian. Benar. Jannatun itu apa? Kebun. Emang surga di mana? Enggak ada. Kita terkejut dulu. Kan gitu ya. Sebelum kita jawab, kita terkejut dulu. Kayak Bapak nih terkejut. Ya Pak ya, izinin Pak, kami ikut terkejut kayak Bapak ya. Terkejut dulu. 1, 2, 3. Kita udah terkejut ya. Oke, let's go Pak. Dengerin lagi. Lanjut Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Iya, garden. Taman doang ya. Garden, Ya. ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Iya kan? Kalau Cocok loh teman-teman. Taman wajar ada sungai kata Bapak nih. Wah, luar biasa. Bapak siapa sini, woi? Bapak siapa nih nyasar? Astagfirullah. Surga nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada garden, arti jannah, kebun. Benar, buka aja kamus. Arti jannah, kebun. Wajar di kebun tuh ada sungai. Benar perkataan nih. Wah, Oke, kita terima aja dulu. Terima. Aduh. Oke, bentar lagi kita jawab satu persatu ya. Lanjut Pak. Enak banget dengar Bapak nih ya. pengertiannya sebagai tempat orang untuk yang menikmati sesuatu, ya, maka silahkan buka surat 3 ya, ayat 133, ya kan. Kan gitu. Buka, Pak. Kalau toh itu diterjemahkan surga loh, Kalau ya. diterjemahkan Iya, surga. kan kita Itu surat apa Pak? surat Al Imran, Al Imran. 31 ya kalau itu. surat Tiga. 3 ayat 31.
Oke, baca Pak. Oh, 131. 133 ya? Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau surga itu sudah seluas langit dan bumi, pertanyaannya di mana neraka? Wah, Iya. wah, terkejut gitu. Kalau sudah seluas Langit langit dan bumi itu kan sudah memenuhi ya. Tidak memenuhi, ya kan? Kan gak ada tempat bagi yang lain-lain. Oh iya bener, terkejut kita dulu. Iya. 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 Ya. Ayat itu pun ternyata ada sahabat yang bertanya. Oh, ada sahabat yang bertanya. Oke. Jadi, ya Rasulullah, aku masih bingung ini kalau ada surga seluas langit dan bumi. Kalau begitu, yang dimasukkan di neraka itu di mana? Nah, tapi Rasul menjawab yang bisa dipahami orang yang bertanya. Ya. Nah, jadi begini katanya. Kalau ya Enggak Pak. Surga Dijawab oleh oleh Rasulullah, al-mas'ul ya'limu bisailih katanya kita. Artinya gini, yang menanyakan, kamu yang bertanya, sebenarnya kamu lebih tahu daripada apa yang kamu tanyakan. Paham enggak? Jadi Rasulullah tahu, sebenarnya kamu tahu ini, cuma bercanda aja gitu. Nanti kita jelasin. seluas langit dan bumi. Jangan-jangan memang ada yang ada beneran Pak di luar langit dan bumi ini. bukan, Gimana? bukan di Oh, luar. ada kadang Pak dunia alien gitu, misalnya neraka dibuat di dunia alien yang bukan langit dan bukan bumi misalnya. Kan bisa gitu Pak, benar Pak kata Bapak nih. Kita ketawain aja dulu nih ya. Ada. Gebuk ah. Lanjut Pak. Luar, namanya seluas Seluas. langit dan bumi kok. Berarti nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain kan gitu kan. Ya. Omong namanya di atas langit ada langit, tetap aja ada langit Nah, kan. itu Lah langit. itu seluas Seluas langit dan langit. bumi kan. Mau gitu langit kan. lapis keberapa pun ya Berapapun nggak jadi semuanya masalah semuanya ya kan. Nah lalu dijawab oleh Rasul ya, jika malam hari telah tiba, di mana siang itu? ada. Mhm. Nah, ya. Di mana siang itu? Iya. Ya. Artinya surga dan neraka itu pada dirimu. Iya. Ketawa dulu gitu. Kalau dirimu Terkejut. sudah Oke. artinya lapang seluas. Oke teman-teman, kita masuk ke reaksi kita ya guys ya. Oke Pak, aku cuma mau ingati ya Bapak ya. Apa yang harus aku ingatkan? Pertama ya teman-teman ya, sebelum kita bahas surga neraka ya, sabar ya. Nah, beberapa hadis sahih Pak yang seharusnya Bapak tuh agak takut ya, tapi nggak tahu. Kayaknya Bapak bukan orang yang takut B aja ya. Karena ada beberapa ya hadis-hadis sahih ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tirmizi nomor 2951. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Allah, barang siapa berkata tentang Al-Qur'an dengan logikanya semata doang nih, cuma pakai ini doang nih, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Artinya Rasulullah bilang gini, emang menafsirkan Al-Quran itu nggak boleh gini Bang Daman, nggak boleh pakai otak, bukan. Tapi ini maksudnya bahwa dengan logika semata. Artinya kamu melupakan dasar daripada keilmuan. Misalnya ilmu Al-Quran, sastranya, konotasi bahasanya ataupun apapun, kamu lupakan. Nah itu yang jadi bahaya. Nah, itu yang mau kita bilang. Nah, bikinlah tempat duduknya di neraka. Artinya Rasulullah mau bilang, kalau kamu menafsirkan Al-Quran bukan berdasarkan riwayat ataupun wahyu, dengan versi otakmu sendiri, dimana kan kalimat itu bisa berarti umum ya teman-teman ya. Nah berarti umum, kayak contoh gini saya bilang. Saya tadi lihat mobil itu bannya 4, punya setir 1, ketabrak sama kucing. Nah itu umum. Apa umum? Ya yang di kepala kalian mungkin Kijang Innova. Di kepala saya mungkin Rubicon. Di kepala anda yang lain mungkin Innova ataupun Agya, Kalia kan bisa jadi. Lalu untuk mentaksiskan mobil apa butuhnya keterangan kan gitu ya. Nah jadi Rasulullah mau bilang kalau pakai logika doang tanpa ilmu nggak boleh. Tapi lihatlah riwayat apa yang dimaksudkan. Itu kata Rasulullah. Mau percaya mau enggak? Monggo toh. Jadi Bapak udah siap kan bikin tempat duduk di neraka sebelum kita bahas yang tadi. Ya kita kasih lagi Pak.
Dikatakan hati-hatilah dalam menafsir Al-Quran karena tafsir adalah riwayat dari Allah. Ini udah dibilang. Oke. Ittaqut tafsiru. Ittaqut tafsira. Takut olehmu akan penafsiran. Fa innama huwa riwayatu anillah. Maka sesungguhnya ini inama nih loh. Inama ini namanya hasar, adat hasar, memberi batasan. Tasbutu mazukir wa tanfi masiwa. Artinya bahwa ini benar-benar riwayat dari Allah loh. Kamu jangan balik-balikan omongan Allah ya pakai logikamu. Karena kalau kamu membicarakan sesuatu yang tak dibicarakan oleh Allah, kamu balik-balik omongan Allah. Apa bedanya kamu sama kafir la'anatillah? Apa beda? Apa bedanya kamu sama kafir la'anatillah nih nanti? Dah, itu satu. Abi Syambi mengatakan, demi Allah tidak adalah satupun melainkan telah kutanyakan. Namun berhati-hatilah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena ayat tersebut adalah riwayat dari Allah. Itu ulama-ulama dahulu loh. Ulama-ulama dahulu ketika menyelesaikan satu pembahasan, itu mereka itu tidak lupa untuk mengatakan ini yang telah kubahas kepada kalian wahai murid-muridku, melainkan ini telah kutanyakan daripada sang ahlul riwayah, daripada orang yang menafsirkan ataupun yang menjabarkan tentang hal ini yang selisan dengan Rasulullah. Aku sudah bertanya karena kehati-hatianku, karena Al-Quran ini riwayat dari Allah, jadi aku tidak boleh sembarangan, makanya aku bertanya. Itu ulama-ulama dahulu. Manusia sekarang ya itu kehati-hatian ulama dahulu. Kalau sekarang ya suka-suka dia. Oke. Para sahabat kami begitu takut ketika menafsirkan suatu ayat. Kami ditakut-takuti ketika menafsirkan. Karena bukan ditakut-takuti. Karena memang ini adalah omongan Allah. Kalau kamu membalikkan ya kamu sedang memfitnah Allah. Nah, lalu cara menafsirkan Al-Quran yang benar. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, jika ada ayat yang mujmal global, sifatnya tadi umum, maka kita harus mencari taksisnya, apa yang menjadi khusus daripada pembahasan. Oke, ini secara global aja. Jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah dan hadis. Berarti ayat tersebut masih umum yang perlu Nabi untuk menjelaskan. Oke, udahlah ya, nggak usah di sini ya. Kita langsung masuk ke yang Bapak itu bilang. Pak, sadar nggak Pak? Dulu pas bahasa Indonesia gini, teman-teman. Kalian ada yang tahu hiperbola? Tahu nggak hiperbola? Nah, kalimat hiperbola, apa sih kalimat hiperbola Bang Daman? Oke, saya jelasin yang tadi ayat yang dia tanya ya. Kalimat hiperbola ini, kalau dalam bahasa Arab ada hiperbola ini namanya mubalaghah, sigat mubalaghah namanya. Adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan atau membesar-besarkan suatu hal, baik dari segi sifat, jumlah maupun ukuran dengan tujuan untuk mempertegas atau memperhebat suasana. Dalam bahasa Indonesia, mubalaghah dikenal sebagai hiperbola. Nah, jadi dalam bahasa Al-Quran namanya mubalaghah, ataupun dalam bahasa Arab dinamakan dengan mubalaghah. Maksudnya gimana Bang Daman? Hiperbola, kayak contoh kita ngomong gini, Dek, abang cinta sama adik. Maksudnya abang? Maksudnya adik. Kalau adik mau percaya cinta abang, kan ku arungi samudra adikku, demi kamu cintaku. Ya, cinta abang yang ada di hati abang buat adik seluas langit dan bumi. Pertanyaan kita, kalau perasaan tuh anak aja udah seluas langit dan bumi, lalu kita semua tinggal di mana? Kalau perasaan kita aja udah seluas langit dan bumi, orang-orang lain kasihan, kagak ada tempat. Semoga sampai sini kalian bisa paham ya. Sampai sini aja insya Allah udah paham. Itu hiperbola. Atau kita bilang, gua udah ngomong sama lu itu berjuta kali lu gak pernah paham. Wah, itu orang yang kayak bapak nih ngerak. Tuh kemarin, lusa. Baru 3 kali, belum sampai sejuta kali ya. Itu kalau orang kayak bapak tuh. Astagfirullah ya Allah. Itu kalau orang kayak bapak tuh gitu. Jadi ya Pak, ini kelas SMP loh Pak. Pak, ini SMP loh diajarin Pak. Ini dulu SMP Pakku. Kesel banget gua. Ini materi kelas 2 SMP, hiperbola. Nah, jadi kayak bapak bilang tadi, kalau luas langit dan bumi, surga aja udah seluas langit dan bumi, neraka di mana kan gitu lah. Kan gitu.
Ya kalau tuh orang ngomong ke ceweknya, cinta abang seluas langit dan bumi deh untuk adik. Wah, kita nggak ada tempat tinggal, wah. Kita nggak ada tempat tinggal, Pak. Perasaan tuh anak aja udah seluas langit dan bumi. Itu kalimat hiperbola, Pak. Jadi Rasulullah, makanya dikatakan oleh sahabat, oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, yang bertanya lebih paham apa yang dia tanyakan. Artinya Anda udah tahu. Itu bukan kalimat yang sebenarnya. Jadi nggak usah konyol kayak bapak inilah. Itu ibaratnya Rasulullah mau bilang itu ya. Terus jannah ya, tadi jannah ya. Jannah adalah kebun kata bapak tuh ya. Gini, kalau jannah adalah kebun, bapak tahu terminologi nggak? Ya, ada kalimat yang diartikan secara bahasa. Contoh ekonomi, ada diambil daripada kata ekosnomos. Ya, ada arti ekos, ada arti nomos. Lalu ada kata-kata istilah, apa itu ekonomi, baru dia jelaskan. Lalu sama juga kayak sholat, Kak. Sholat itu doa. Nah, ini kalau kita masuk ke pemikiran bapak nih. Sholat itu, sholatun artinya apa? Doa. Jadi sebenarnya kalau mau ikut pikiran bapak, sholat itu nggak perlu pakai gerakan 13 rukun itu dan berakaan-rakaan, nggak perlu Pak, doa aja. Duduk. Ya Allah, pinjol aku sudah membludak. Misalnya doa membludak. Tunaikanlah pinjolku ya Allah. Biar tidak membengkak. Gitu. Misalnya. Udah kita udah sholat itu nggak perlu sholat zuhur, asar nggak perlu. Karena arti sholat doa, kan gitu ya. Somun puasa. Nah, jadi pas puasa makan, siap makan tahan nggak minum, itu udah puasa mungkin. Itu namanya penjabaran secara istilah bapakku. Sama juga kayak jannah. Jannah secara bahasa kebun. Setuju dong. Namun secara penjelasan Islam, jannah itu surga. Sama juga kayak demokrasi, diambil daripada kata-kata domos krotos. Penjelasannya demokrasi apakah seperti arti domos krotos? Saya bukan lah Pak. Ada penjelasan pribadi gitu. Oke, udahlah ya teman-teman, jazakallah ya. Kita udah berbagi ilmu, kita udah melihat di era munafikun ini makin banyak lahir munafik yang mencoba menjelaskan Al-Quran di luar daripada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi ya apa kata Rasulullah aja. Mereka ini adalah orang yang layak. Layak apa Bang Daman? Untuk membangun nerakanya dan dipan tempat dia akan tidur dan beristirahat di neraka. Jadi Pak siap-siap, Bapak bangun sendiri kursi, bangun sendiri itu tempat tidur di neraka ya Pak ya. Rasulullah bilang gitu loh. Jadi segalanya harus berdasarkan ilmu ya Pak ya. Nah dalam bahasa Arab dinamakan dengan mubalaghah ataupun sastra. Ya itu udah kita kasih nampak tadi. Oke, jazakallah, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa support channel ini di link Saweria yang ada di deskripsi. Ataupun langsung ke rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.